Episode 11. Pada saat Aulia pertama kali memasuki sekolah asramanya, ia seperti halnya murid-murid baru lainnya. Ia harus menjalani ospek untuk murid baru. Seminggu semenjak Aulia memulai ospek, ia semakin betah tinggal di sekolah asramanya. Lokasi asrama yang luas membuat Aulia semakin suka dengan tempat itu. Asrama para murid bertempat di belakang sekolah. Asrama putra dan putri saling bersebelahan. Di antara kedua asrama itu hanya dipisahkan tembok pagar sebagai pembatas. "Hei, namaku Ana. Senang berkenalan denganmu," sapa seorang perempuan pada Aulia. "Hei, iya, namaku Aulia. Senang berkenalan denganmu juga. Kayaknya kita tinggal sekamar kan?" jawab Aulia. "Iya, bahkan kita sekolah duduk sebangku loh. Semoga kita nanti bisa menjadi teman baik, oke?" jawab Ani dengan senyum bibirnya yang manis. Nampak Ana adalah seorang gadis yang periang dan lincah. Mendengar perkataan temannya itu, Aulia hanya mengangguk sambil tersenyum. Keduanya menempati satu ruang kamar yang sama. 2 tempat tidur dan 2 lemari yang nampak sudah siap untuk digunakan oleh setiap penghuninya. Keduanya masuk ke kamar dan memasukkan beberapa pakaian dan barang-barang di dalam lemarinya masing-masing. Tepat pukul 10 malam, semua penghuni asrama diwajibkan untuk tidur. Aulia segera mengistirahatkan tubuhnya di atas tempat tidur. "Ah, enak sekali rasanya sekolah di sini. Akhirnya aku bisa sekolah di sekolahnya Bang Akmal dulu," guman Aulia dalam hati memulai waktu tidurnya. Hari ini nampaknya memang telah membuat Aulia sangat lelah, namun hal itu terkalahkan dengan kebahagiaan Aulia yang nampak terpancar di wajahnya. Pagi hari sang surya telah menampakkan sinar cerahnya. Aulia dan Ana nampak sudah siap dengan rutinitas paginya. Setelah keduanya selesai mengenakan seragam dan tas dan menyiapkan tas sekolahnya, mereka sarapan dahulu di aula asrama. Setelah selesai sarapan, mereka berdua beranjak berangkat menuju gedung sekolah, tempat untuk mereka semua menuntut ilmu. Keduanya berjalan bebarengan menaiki beberapa anak tangga lalu masuk ke kelas, tak sabar dengan pelajaran barunya kali ini. "Aulia, temani aku di belakang asrama ya," ajak Ana berbisik. "Kapan?" tanya Aulia. "Nanti setelah pulang sekolah," jawab Ana. "Emangnya kamu mau ngapain sih?" tanya Aulia. "Ada seseorang yang harus kutemui," jawab Ana berbisik sambil mendekatkan dirinya pada Aulia. "Apa?" guman Aulia terkejut. Ana hanya bilang ke Aulia, tak menjelaskan alasan kenapa nanti ia harus menemaninya ke belakang sekolah. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, keduanya segera menuju tempat yang telah disepakati. Aulia dan Ana berjalan menuju belakang gedung sekolah, menyusuri pagar pembatas antara 2 asrama putra dan putri. Setelah keduanya sampai di ujung pagar pembatas itu, Ana memanggil sesosok laki-laki yang nampaknya sudah sedari tadi menunggu kedatangan Ana dan Aulia. "Amar," panggil Ana pada lelaki yang nampak sudah lama dikenalnya. "Hei Ana," jawab Amar ketika menoleh ke arah suara perempuan yang memanggilnya. "Ini dari Om Hadi, kamu itu selalu ceroboh," ucap Amar pada Ana. Nampak Amar memberikan sebuah bungkusan pada Ana yang terlihat hanya cengar-cengir mendengar ucapan sepupunya itu. "Maafkan aku ya Amar, janji deh aku tak akan ulangi. Terima kasih ya Amar," ucap Ana. "Ngomong-ngomong, perempuan yang menemanimu itu siapaan?" tanya Amar sambil melirik Aulia. Aulia mengetahui dia telah diperhatikan oleh Amar.
Ia langsung menundukkan mukanya, merasa tak nyaman dengan lelaki asing yang ada di depannya. Lalu Ana memperkenalkan Amar pada teman ceweknya itu. Amar adalah laki-laki sopan dan ramah rupawan. "Hai, perkenalkan, aku Amar Hermansyah. Panggil saja aku Amar," ucap Amar sambil mengulurkan tangannya pada Aulia. "Aku Aulia," jawab balik Aulia sambil sedikit ragu menerima uluran tangan Amar, lalu segera menariknya. "Kamu cantik seperti namamu," ucap Amar pada Aulia. Nampaknya Amar mulai tertarik pada Aulia. Aulia hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia tahu dengan statusnya saat ini. Melihat tingkah keduanya itu, Ana hanya tersenyum lalu menyandarkan sepupunya Amar. Hei, aku di sini, hei," ucap Ana yang membuat Amar menoleh kepadanya sambil tertawa terkekeh. Amar dan Ana memang keduanya adalah saudara sepupu. Ayah keduanya adalah kakak adik. Mereka berdua sudah akrab sejak kecil sampai mereka berdua sekolah di sekolah yang sama sejak mereka masih sekolah dasar. Aulia hanya bisa tersenyum melihat keakraban temannya dengan saudara sepupunya itu. Ia teringat dengan kenangan bersama saudaranya yaitu Bang Akmal. Aulia dan Akmal tidak jauh akrab dengan Ana dan Amar. Walaupun Akmal terpaut jauh 10 tahun dari usia Aulia, tapi tak mengurangi rasa sayang di antara keduanya. Tapi kematian Akmal lah yang telah menghalanginya untuk bertemu abangnya itu. Memang banyak siswa-siswi yang sekolah di sekolah asrama yang kini Aulia tempati. Tapi tidak semua siswa atau siswi yang menetap di asrama. Ada sebagian siswa yang pulang pergi dari sekolah ke rumahnya. Sebagian lagi ada yang menetap di asrama yang kebanyakan adalah siswa-siswi dari luar kota. Bagi anak-anak asrama, mereka diperbolehkan keluar asrama ketika hari Minggu pagi sampai Minggu sore untuk sejenak menghilangkan kesundukan di dalam asrama. Tak jarang setiap hari Minggu Ana mengajak Aulia keluar asrama untuk jalan-jalan bersama saudara sepupunya itu. "Kamu mau pesan apa, Aulia?" tanya Amar pada Aulia. "Terserah, ikut kamu aja berdua," jawab Aulia percaya dengan apa yang dipilih oleh kedua sahabatnya itu. "Mas, roti coklat 2, jus alpukat 2, roti vanila dan kopi susu 1 ya," ucap Amar pada pelayan kafe. Aku seneng loh di kafe ini. Selain makanannya enak, harganya juga bersahabat loh. Recommended lah di kafe ini," celetuk Ana membuka perbincangan antara ketiganya. Namun Amar tak merespon perkataan Ana. Amar hanya memandangi Aulia. Sepertinya Amar telah jatuh cinta pada perempuan yang cantik dan lemah lembut itu. Hal itu sempat membuat Aulia menjadi salah tingkah. Ia hanya bisa diam dan menundukkan pandangan matanya. Setelah mereka selesai makan di kafe, mereka mampir di toko buku untuk membeli beberapa keperluan sekolah. Menjelang hari mulai senja, tepat pukul 4 sore, mereka pulang ke asrama dan menuju kamar asrama masing-masing. Bersambung.